promosi hari ini membawa berkah ya. Semoga promosi hari ini berhasil. Isi Bu, boleh lihat brosurnya? Boleh. Kami sudah berpengalaman selama 5 tahun. Yang paling penting, kami melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Wah, lengkap juga ya. Tempatnya di mana, Bu? Tidak jauh dari sini kok. Harganya terjangkau. Dan yang paling penting, kami menjaga kepercayaan pelanggan. Kamu lagi ngapain? Lagi lihat brosur nih, mau lihat nggak? Mau dong, coba lihat. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Wih, ini lengkap banget ya, terjangkau juga harganya. Bener. Ya nih, kayaknya bagus laundrynya, terpercaya. Iya. Makasih ya Bu brosurnya. Iya, sama-sama. Yuk Ali. Laundry ini sudah saya siapkan dengan sebaik-baiknya. Semua peralatan lengkap, tempat bersih, tinggal bagaimana cara menarik pelanggannya. Dimas harus belajar bahwa membangun usaha itu tidak mudah, tidak bisa hanya mengandalkan orang lain terus. Mudah-mudahan dia mau membantu nanti. Semoga promosi hari ini membuahkan hasil. Alhamdulillah, semua brosur udah Ibu bagikan. Semoga pelanggan kita semakin banyak ya. Iya Bu, toh laundry juga udah lama jalan, pelanggan pasti ada. Walaupun sudah 5 tahun berjalan, kita tetap harus perbanyak promosi biar pelanggan kita itu tersebar di mana-mana. Oh iya, kamu tolong ngecekin ke laundry ya, bantu karyawan-karyawan di sana juga. Aduh, males banget Bu, ngapain sih aku kesana? Kan udah ada karyawan, mereka juga udah biasa kerja tanpa aku. Kamu sudah besar, kamu jangan mau enaknya aja dong. Lagi pula itu nggak mau bilang sama Mas. Iya deh, iya, aku kesana, tapi cuma sebentar ya Bu, jangan lama-lama. Bagus, nggak apa-apa. Yang penting kamu mau dulu, nanti lama-lama juga terbiasa. Iya deh, terpaksa kan aku. Padahal enakan tidur di rumah sambil main HP. Aduh, kenapa sih apa yang disuruh laundry? Padahal udah ada karyawan. Lagian juga enakan di rumah, rebahan, tiduran, main HP. Kan aku pewaris, bukan perintis. Dimas, ngapain kesini? Tumben banget. Ini disuruh ibu, disuruh bantu-bantu. Padahal mah gue sebenarnya males kesini. Itu ngapain sih Arya? Dua-dua kayak gitu. Aneh gue liatnya. Udah, jangan aneh-aneh Dimas. Itu dia cuma doa menurut agama dia. Terserah lah. Aduh, haus banget nih. Nggak ada air apa ya? Woi Kristen, tolong ambilin gue air minum dong. Dimas, sebentar. Gak bisa, gue maunya sekarang. Gue kan anak bos di sini. Lu kan karyawan, harus nurut dong. Oke. Dimas, jangan kayak gitu. Jangan nyuruh-nyuruh Arya dengan cara yang merendahkan kayak gitu dong. Kita semua tuh di sini sama, saling ngebantu. Salah Din, orang gue cuma nyuruh ambil minum kok. Dia kan di sini karyawan, wajar dong nurut sama gue. Aduh, tapi cara kamu manggil tuh kayak, woi Kristen. Ih, itu tuh sama sekali nggak baik. Kayak itu tuh merendahin agama orang lain. Jangan kayak gitulah, itu sama aja diskriminasi agama orang lain, tau gak sih? Diskriminasi apaan sih? Orang gue cuma nyebut kenyataan kok. Kan beneran dia Kristen. Lagian dia siapa sih? Nih Din. Gitu dong, kalau menurut kan enak. Mending lu sini aja bantuin gue. Gue kan ownernya di sini. Tapi nggak bisa soalnya sore saya harus ke gereja buat ibadah. Aduh, nggak usah lah ke gereja-gereja itu. Mending lu kerjaan lu dulu. Gue nggak peduli sama gereja-gereja lu itu. Nggak peduli gue sama ibadah lu. Mending lu di sini dulu, kerjain tuh, beresin dulu. Cukup Dimas, kamu udah kelewatan. Semua orang punya hak masing-masing ibadahnya, apapun agamanya. Kamu kayak gini tuh sama aja kayak ngerendahin manusia lain juga. Din, so pahlawan banget sih lu. Lu semua tuh di sini karyawan. Gue anak bos lu. Gue berhak ngatur lu semua. Lagian Islam itu agama yang paling bener kok. Lagian Arya nih kan agamanya ya gitulah. Tau lah. Aduh, Dimas ini makin lama makin kelewatan. Kalau terus begini, Arya pasti sakit hati. Tapi kalau aku diem aja, sama aja aku ikut ngebiarin gak sih? Aduh, gimana dong? Enggak bisa.
aku harus bilang Bu Ayu. Cuma beliau yang bisa ngehentiin Dimas sekarang. Dimas, apa benar yang ibu dengar dari Dina itu? Kamu marah-marah, nyuruh-nyuruh, bahkan ngerendahin agama orang lain. Tapi Bu, aku cuma... Diam! Usaha yang selama ini udah ibu bangun bertahun-tahun hampir rusak cuma gara-gara sikap kamu. Kamu pikir kamu bisa seenaknya di sini? Enggak Bu, aku cuma bercanda. Aku tuh haus sebenarnya. Itu bukan bercanda, itu penghinaan. Kalau kamu nggak bisa menghargai orang lain, berarti kamu gagal menjadi manusia yang bermartabat. Ya Bu, maaf, aku sadar aku salah. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Ingat Dim, agama kita itu ngajarin akhlak, bukan kesombongan. Dimas, kalau kamu benar-benar menyesal sama ibu dan mau buktiin kesalahan kamu, sekarang minta maaf ke mereka. Halo, Dina, Arya, sorry ya, gue udah nyakitin hati kalian, gue udah menghina-hina kalian, gue udah ngata-ngatain kalian pakai bahasa yang seharusnya gak gue keluarin. Bahkan gue sampai nyinggung agamanya si Arya. Sorry ya, gue janji, gue gak bakal ngulangin lagi. Di sini gue sadar kenapa gue begitu sombong, karena gue cuma karena anaknya Bu Ayu. Gue janji gak akan ngulangin lagi, maafin gue ya. Ya udah, yang penting kamu sadar, Dim. Kita di sini sama-sama kerja, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Iya Dim, ya gue maafin, tapi lain kali dan diulang lagi ya, karena setiap orang itu punya kepercayaan dan agama masing-masing. Iya dia, gue janji gak bakal ngulangin lagi kok. Sorry ya, dan terima kasih juga udah maafin gue. Alhamdulillah kalau kamu udah minta maaf. Itu baru namanya saling menghargai. Kita itu sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati. Itu baru namanya akhlak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena harta, jabatan, atau perbedaan agama. Yang membedakan hanyalah akhlak dan ketakwaan. Dengan tasamu, kita saling menghargai perbedaan. Dengan musyawarah, kita menegakkan persamaan dan keadilan. Dua hal inilah yang membuat hidup lebih damai, rukun, dan penuh kasih sayang. Demi apa? Caca. Lama bang. Intinya kepuasan pelanggan.